beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi oleh Ibu Syahriani, sholawat Nabi oleh Ibu Umi. Yang keempat sambutan, yang pertama oleh Nenek Haji Mainah, yang kedua oleh Ibu Ani Sumarni. Acara kelima Maizatul Hasanah oleh Dr. Haja Zuraidah MAG serta doanya. Sebelum memulai acaranya, marilah kita bersama-sama buka pengajian ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara kedua yaitu kalam ilahi oleh Ibu Syahriani. Oleh Ibu Syahriani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillahi faman yadhurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila
kita rayakan setiap bulannya. Selamat dan salam. Sehabis-habisnya kita berdoa Nabi agar kita mendapat di alam bangsa nanti. Yang kami hormati Ibu Ketua Pemerintahan Akbar, yaitu Arif Sumarni, yang telah banyak membimbing kita untuk melaksanakan kegiatan kita setiap bulannya, setiap tahunnya. Alhamdulillah, terima kasih Nabi. Dan kepada Ibu Ustazah kita, yaitu Ibu Dosen Dr. Haja Yulaida MAG dari UIN Suska Riau. Selamat datang Ibu. Kepada ibu-ibu semua, ketua penelitian lingkungan yang ada di desa Mamut ini, semoga sehat selalu. Juga kepada adik-adik kami yang cantik, yaitu adik KKN Ramana bersama kami ikut melaksanakan kegiatan masyarakat sampai dengan kelansia ya Budi. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan kegiatan kita dan kita kedatangan tamu yaitu yang akan menerangkan masalah di wanita ya Bu. Mudah-mudahan apa yang diterangkan Ibu Ajaib Ustazah ini akan dapat kita laksanakan kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih kepada keluarga besar keluarga yang telah menyiapkan acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih anak-anakku semua. Dan demikian juga terima kasih juga kepada ibu-ibu memperhatikan yang ada pada hari ini, walaupun hujan tadi tapi masih juga sempat datang. Kalau mungkin yang lain ketiduran nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bulan depan kita ada jumpa lagi. Ibu sekalian, andai kata nanti di dalam penerimaan kami maupun yang tidak berkenan bahwa ibu kami penyelenggara mohon maaf karena keberhasilan keempat adalah milik Allah dan kesalahan adalah milik kami. Saya rasa sekian saja yang kami sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jilbabnya benar guys. Terima kasih kepada Nenek Haja Faina yang telah menyampaikan kata sambutannya. Untuk kata sambutan yang kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Anik Sumarni. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah
ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini, waktu sudah beranjak terus. Saya berharap hari ini kajian kita memang tidak mengundang bapak-bapak, tapi memang khusus ibu-ibu, karena yang akan kita pelajari adalah tentang fikih wanita. Silahkan nanti kita bertanya pertanyaan apa dari kita, dari ibu-ibu yang mau ditanyakan kepada ustazah nanti. Yang belum tahu silahkan ditanyakan saja ya Bu ya. Mudah-mudahan walaupun hari ini mendung, cuacanya sejuk, tapi tidak banyak yang bisa hadir. Yakinlah pertemuan kita hari ini semoga banyak keberkahan dan kebaikan yang kita dapatkan. Ya Bu ya, amin. Kemudian untuk kayaknya masih ada yang di luar ya. Yang di luar silahkan masuk biar jelas nanti untuk menyampaikan permasalahan kita tentang wanita. Terima kasih Kak Izan yang telah membantu kami untuk menghadirkan Ibu Ustazah dari Pekanbaru. Beliau adalah dosen UI, jadi kita memang menjadi kakak KKN yang UI Susto yang ada di Desa Makmur ini, yang memang menawarkan ibu kami boleh menyediakan materi. Jadi saya sampaikan kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan nanti ya Bu ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berada yang baik. Nenek, kita kocok ya Nek untuk bulan depan ya. Iya. Pria dulu ya. Ada perwakilan pria dulu ya. Ada Bu? Ria dulu muda, sudah berapa? Ya, siap untuk bulan depan ya. Oh iya, ada Ibu. Oke, terima kasih. Singkat saja sambutan saya hari ini nanti kita siapkan waktu memang khusus untuk bertanya jawab. Iya, khusus tentang bisa vokal, bisa apapun yang disampaikan nanti sama Ibu Ustazah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin atas segala kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anissa Sumarni yang telah menyampaikan kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu Maizatul Hasanah oleh Dr. Hana Zulaiha MAG. Untuk Ustazah waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Persatuan Majelis Taklim Desa Makmur Hasanah Desa Makmur, Ibu Ani Sumarni
yang sama-sama kita hormati tuan rumah pada hari ini, nenek beserta anggotanya yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat untuk tulis akta pada kuliah. Kemudian kita muliakan juga seluruh anggota majelis taklim, ketua majelis taklim dan anggotanya dari 19 majelis taklim yang ada di Desa Makmur. Alhamdulillah cuaca hari ini tadi hujan, sekarang masih mendung dan kita masih bisa hadir di masjid yang makmur. Selanjutnya adik-adik KKN baik dari Siswa maupun dari Abdurrahman yang alhamdulillah ini bisa ikut bersama kita bersama dari Taklim bersama Pelaksana Desa Makmur. Bersyukur kita kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga siang ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di Masjid Al-Hadirin ini dalam rangka kegiatan bulanan dan milik agar rangka pelaksana Desa Makmur. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Allah Penghulu segala kami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Ibu-ibu yang berbahagia, saya ini bukan penceramah dulu. Ya, jadi makanya kalau saya melihat ini bukan penceramah tapi kita sering berdiskusi. Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi saya bukan penceramah, jadi kita ngaji bersama. Ya, soal permasalahan fikih itu banyak sekali terutama masalah wanita. Mungkin kalau kita muda besar, biasanya nanti agak sungkan itu kalau menyampaikan kajian itu terkait dengan masalah perempuan. Paling banyak sekali permasalahannya. Apalagi kalau bicara masalah ya kita tas cilik nggak kasarnya jadi tas ireng cilik supaya itu kalau kajian ini yang di sini perempuan yang menyampaikan kenapa tidak suka, saya menyampaikan tidak suka, ibu yang mau bertanya ya tidak malu. Jadi kalau bapak-bapak ya mungkin ibu malu mau bertanya, bapak-bapak pun suka karena dia mau menjelaskan secara detail. Ya. Baik ibu-ibu yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait masalah amalan. Kenapa amalan itu penting? Karena amalan ini terkait dengan salah satu syarat sah sholat. Kenapa pembahasan ini penting? Ya, dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa amalan nanti yaumul mahsyar yang pertama dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan diterima semua amalnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka rusak semua amalnya. Nah, agar sholat kita ya baik, maka salah satu syaratnya adalah syarat sah sholat itu saking rukunnya syarat sah sholat itu harus terpenuhi. Apa itu salah satu syarat sah sholat? Adalah suci dari hadas dan najis. Jadi kalau kita tidak suci atau ya pengaruh kita tidak sempurna, otomatis ya sholat kita dan itu juga tidak sempurna. Nah, jadi pertama masalah pengaruh ini sangat penting. Ya mungkin ibu-ibu juga sudah banyak yang memahami, baik itu dari dulu pelajaran kita dari sekolah sampai juga pelajaran di majelis taklim.
Tidak suci pada diri badan seseorang kalau hadas. Jadi hadas dengan najis berbeda. Hadas keadaan kita. Jadi keadaan seseorang yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat. Karena keadaannya berhadas. Jadi dia tidak boleh melaksanakan sholat. Sedangkan najis, najis itu baru kotoran. Najis adalah kotoran di mana setiap kaum muslimin harus membersihkan diri, ya, apabila pakaiannya ataupun ya, kalau dia mengenai pakaian ataupun tempat anak sholat, maka dia juga harus dibersihkan. Nah, hadas bisa terkenal biasanya ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, kalau hadas kecil semua pasti tahu kan? Apa dulu? Hadas kecil, buang angin, buang air kecil, buang air besar. Ya, jadi kalau kita buang angin, kita buang air kecil, buang air besar, maka keadaan kita berhadas. Karena kita sudah mengeluarkan kotoran tadi. Nah, kotorannya itu najis, tapi keadaan kita berhadas. Nah, karena dia hadas kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Dengan membasuh seluruh anggota wudu. Dari mulai berniat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, lalu menyapu kepala, ya. Kemudian membasuh kaki, itu rukunnya. Selanjutnya tertib, berulang ya, tidak boleh diulang balik. Boleh tangan dulu baru muka, ya, atau kaki dulu. Jadi harus berulang ya. Nah, jadi rukun itu harus berulang. Itu kalau hadas kecil. Jadi keadaan kita itu menghalangi kita melaksanakan sholat. Makanya kita harus bersuci dengan berwudu. Kemudian hadas besar. Nah, kalau hadas kecil tadi antara laki-laki dengan perempuan itu sama. Laki-laki ada buang angin, kita juga ada buang angin. Laki-laki ada buang air kecil, kita juga ada buang air kecil. Laki-laki ada buang air besar, kita juga ada buang air besar. Tapi kalau hadas besar, nah di sini terjadi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki hadas besarnya itu cuma kalau dia keluar mani, apakah karena bermimpi ataupun karena melakukan hubungan suami istri. Itu cuma dia yang menyebabkan laki-laki berhadas besar atau disebut junub. Sedangkan perempuan kita ini banyak penyebabnya. Yang menyebabkan kita itu berhadas besar. Air, apa lagi? Nifas, apa lagi? Ya, berhubungan suami istri juga. Apa lagi? Mimpi, laki-laki ada mimpi, perempuan juga ada mimpi. Jadi kalau perempuan mimpi juga, maka dia juga wajib mandi juga, berhadas besar juga dia. Apa lagi, Bu? Air, nifas, hubungan suami istri, mimpi, apa lagi? Udah mulai. Nah, kalau kita habis melahirkan, udah setelah kita melahirkan kan kita mandi. Wiladah. Itu juga jadi makanya kita setiap habis melahirkan itu ya harus mandi besar atau mandi ya. Kenapa? Sebab kecuali kalau orang yang misalnya operasi itu nggak boleh kena air. Tapi kalau kita yang melahirkan normal, maka setelah kita ada tenang, kita harus mandi.
mandi dengan dilakukan kita harus mandi. Jadi banyak yang menyebabkan kita ini berhadas besar. Lalu nanti akan muncul lagi permasalahan. Haid itu kan ada kita mendengar istilah istihadah. Ada ibu istihadah. Ada ibu yang pernah haid terus menerus lebih dari 15 hari. Ada bu? Nggak ada, alhamdulillah di sini nggak ada. Kenapa? Istihadah itu adalah penyakit. Jadi kalau ada ibu-ibu yang haid terus menerus, lalu apakah dia tidak sholat terus? Ataupun berada besar terus? Tidak, kenapa? Sebab selebihnya itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Makanya kalau ada orang yang haid terus seperti itu, ya dalam hadis diriwayatkan sampai biasanya haid itu kadangnya sekitar 7 hari, 6 hari. Jadi setelah 7 hari dia harus mandi. Mandi hadis besar, ya. Kemudian ya dia sholat. Sementara kalau dia tetap keluar darahnya lagi, darahnya sudah dianggap sebagai darah penyakit. Nah, bagaimana nanti? Ya, ada yang ulama mengatakan, ya, setiap dia mau sholat, dia harus membersihkan. Dia akan harus mandi biasa, membersihkan. Ya, kotoran dia berdarah tadi, baru dia kemudian sholat. Ada yang mengatakan harus tiap waktu sholat mandinya. Tapi ada ulama lagi memberikan keringanan dan mesti harus tiap kali sholat. Tapi bisa 1 kali mandi untuk 2 kali sholat supaya tidak memberatkan perempuan. Kenapa? Sebab itu bukan darah, ya, ada besar lagi, tapi dia tidak masuk ke dalam, ya, penyakit. Nah, jadi kita harus paham itu. Ya. Kemudian nifas itu berapa lamanya? Ya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa nifas itu 40 hari, paling lama 60 hari, paling lama. Tapi kebanyakan 40 hari itu nifas. Jadi setelah habis nifas, maka kita harus mandi lagi juga. Jadi banyak yang menyebabkan perempuan ini harus mandi lagi. Ya. Lalu bagaimana cara mandinya? Ibu selama ini cara mandi wajibnya? Ya bu? Jangan malu kalau masalah ini kita ada dalam kita sama kamu. Gimana bu? Ya? Ya. Jadi kita cuci kemaluan kita, ya. Berwudu. Setelah itu baru kita mandi. Mandinya niatnya nawaitu uslah dirafir ada silat bali minat di dalam bahasa ini atau minat nifas atau minat junub, maka baru kita menyiram